Saat ini, negeri sedang berada di masa transisi kekuasaan. Namun yang bergeser bukan hanya kursi politik. Tangan pengendali ekonomi pun sedang berpindah. Dan seperti biasa, yang paling merasakan dampaknya bukan para pejabat, melainkan rakyat kecil, pengusaha kecil, petani, pedagang pasar, dan pekerja mandiri di pelosok negeri. Setiap kali lahir program besar dari pusat, entah itu bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, atau program makan bergizi gratis, selalu ada harapan rakyat akan perubahan. Namun di balik janji manis itu, muncul pertanyaan getir. Siapa yang sesungguhnya diuntungkan? Kini, banyak pelaku usaha lokal dan rakyat kecil justru terdesak karena kebijakan terpusat mengarahkan arus ekonomi pada kelompok tertentu, kelompok yang punya akses langsung ke lingkar kekuasaan baru. Pedagang tradisional kehilangan pelanggan, pengusaha bengkel dan kecil menengah kesulitan bahan baku. Petani sulit menjual hasil panen karena pasar dikendalikan oleh jaringan distribusi besar. Semua ini bukan semata akibat pasar bebas, melainkan hasil dari desain kebijakan ekonomi yang berpihak pada segelintir orang. Keadilan sosial yang dijanjikan dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seolah hanya tinggal tulisan di dinding sekolah dasar. Keadilan sosial tidak lagi berarti pemerataan hasil kerja bangsa, melainkan pembagian proyek dan program kepada kelompok tertentu. Yang kuat mengatur, yang lemah disuruh bersyukur. Padahal semangat Pancasila bukanlah belas kasihan dari atas ke bawah, tetapi kebersamaan dalam kemakmuran agar setiap anak bangsa bisa hidup layak tanpa harus menunggu antrian bantuan. Di pedesaan, harga sayur anjlok. Di kota, biaya hidup naik, sementara perusahaan besar diberi keringanan pajak, dan proyek strategis nasional hanya bisa digarap oleh segelintir pemain lama. Rakyat kecil hanya menjadi penonton dalam ekonomi yang katanya tumbuh. Mereka bekerja keras, tapi hasilnya direnggut sistem yang semakin tersentral. Inikah keadilan sosial sila kelima itu? Keadilan yang membuat yang kecil makin terjepit dan yang besar makin berkuasa. Jika keadilan hanya berjalan di atas meja rapat dan bukan di tengah rakyat, maka sesungguhnya negara sedang kehilangan arah. Pancasila tidak hidup dalam spanduk dan pidato, tapi dalam keberpihakan nyata terhadap yang lemah. Transisi kekuasaan ekonomi seharusnya membawa harapan baru, bukan ketakutan baru bagi rakyat kecil. Negara tidak boleh menjadi alat segelintir pengusaha. Karena keadilan sosial bukanlah hadiah, melainkan hak setiap warga. Jika negeri ini ingin benar-benar merdeka, maka ekonomi rakyat harus kembali menjadi tuan di rumahnya sendiri.